Pria ini ngasih tahu cara cepat kaya yang dilarang diikutin. Seorang pria usia 30-an bernama Beckett Redfellow sebenarnya hanyalah pekerja kelas menengah ke bawah. Tapi walaupun sejak kecil hidup dalam kemiskinan, Mary, ibunya, mengasuh dengan selera aristokrat. Misteri terkuak setelah ibunya yang sekarat menitip pesan mengejutkan sebelum kematiannya. Ibunya bercerita segalanya tentang nenek moyang keluarga Redfellow yang ternyata keluarga bangsawan dan memiliki total kekayaan lebih dari 28 miliar dolar. Saking kaya nenek moyangnya, ibunya sendiri nggak tahu dari mana sumber penghasilan nenek moyangnya itu. Di zaman modern ini, kekayaan keluarga Redfellow masih bertahan. Yang paling terlihat adalah mansion besar, yacht, dan pesawat terbang. Mary harus merelakan hak warisnya ketika ia hamil di luar nikah dengan musisi miskin. Pilihannya saat itu adalah menggugurkan Beckett dan tetap diakui sebagai keluarga, atau melahirkan tapi diusir dan dicopot dari daftar hak waris. Mary memilih pergi dan melahirkan Beckett. Mary pikir inilah saatnya bagi Beckett untuk melancarkan aksi serangan balas dendam dan Beckett mendapatkan hak warisnya. Dari situlah Beckett berubah. Dia harus menyingkirkan semua orang yang menghalangi jalannya menuju harta warisan senilai 28 miliar dolar. Ada 7 orang yang harus dia bunuh agar Beckett menjadi satu-satunya ahli waris Redfellow. Yang pertama ada Taylor Redfellow, sepupu Beckett. Dia adalah simbol yang dikenal orang sebagai Wolf of Wall Street. Masih muda, kerja di Wall Street, hedon, angkuh, dan memberikan kesan kaya raya hasil dari kejeniusannya dalam melakukan trading. Bagi Beckett, Taylor adalah simbol pemborosan uang keluarga yang paling vulgar. Dia ditemukan sering berpesta di kapal pesiar sambil melemparkan uang dolar ke teman-teman pestanya yang ia sebut miskin dan tak akan sekaya dirinya. Di mata Beckett, dia adalah target paling mudah karena ia dibenci banyak orang dengan kepribadiannya yang menyebalkan. Yang kedua adalah Noah, sepupu Beckett yang terkenal sok ini. Mengklaim dirinya sebagai seniman fotografer yang filosofis dan dalam banget. Padahal karyanya kebanyakan hanya motret tunawisma. Dia adalah orang super kaya yang mengeksploitasi kemiskinan orang lain demi estetika seni atau poverty porn. Melalui Noah lah Beckett bertemu dengan Ruth, pacar Noah, yang kemudian menjadi satu-satunya hubungan tulus yang dimiliki Beckett. Yang ketiga adalah Pastor Stephen Redfellow, saudara Beckett yang merupakan pendeta dari sebuah gereja modern super mewah. Stephen bukan pendeta tradisional. Dia adalah pendeta yang bergaya seperti bintang rock, karismatik dan eksentrik. Tapi dakwahnya gak bermanfaat bagi jemaatnya. Dia menggunakan agama sebagai panggung pertunjukan dan alat untuk mempertahankan status sosialnya. Yang keempat ada Cassandra, satu-satunya wanita dalam daftar target selain masalah dengan Julia. Dia adalah CEO yayasan keluarga atau perusahaan. Cassandra mewakili kekuasaan dan arogansi. Dia adalah tipe girl boss yang merasa dirinya orang baik karena melakukan filantropi atau amal. Padahal sebenarnya dia sangat terputus dari realitas orang biasa. Dia merasa uangnya membuatnya tak tersentuh hukum atau moral. Yang kelima adalah MacArthur, orang kaya gabut yang obsesi jadi astronot. MacArthur mewakili kebosanan orang kaya. Obsesi terbesarnya adalah menjadi astronot atau melakukan perjalanan ekstrim. Ini menunjukkan betapa absurdnya kekayaan mereka. Ketika semua hal di bumi sudah bisa dibeli, mereka membuang uang untuk ego menaklukkan hal-hal yang tidak perlu. Yang keenam, sebelum melawan final boss dan paling susah adalah Warren Redfellow. Dia adalah paman Beckett yang paling tua dan menjalankan bisnis keluarga dan benar. Dan dia tergolong sebagai orang baik di mata Beckett. Berbeda dengan kerabat lainnya yang sampah, Warren sebenarnya orang yang cukup baik, sopan, dan bekerja keras. Dia bahkan memberi Beckett pekerjaan dan menyebutnya masuk ke perusahaan. Membunuh Warren membuktikan bahwa Beckett telah melewati batas moral dan tidak bisa kembali lagi.
Beckett harus membunuh sisi kemanusiaannya sendiri untuk membunuh Warren. Yang ketujuh dan terakhir serta menjadi final boss daftar pembunuhan Beckett adalah Whitelaw Redfellow. Beliau adalah kakek Beckett, kepala keluarga Redfellow. Whitelaw adalah sumber dari segala kejahatan. Dialah yang mengusir ibu Beckett dan menceritakan trauma turun-temurun ini. Dia digambarkan sangat tua, kejam, dan memiliki aura yang mengintimidasi seperti Moby Dick bagi Beckett. Beckett bukan hanya ingin membunuhnya demi uang, tapi demi pembalasan dendam murni atas penderitaan ibunya. Whitelaw adalah simbol sistem old money yang tidak mau memberi tempat bagi orang luar. Film ini unik banget strukturnya. Kita nggak diajak nebak siapa pembunuhnya, karena dari awal kita udah tahu pelakunya Beckett. Film ini dibuka dengan Beckett yang sudah divonis hukuman mati, lagi curhatin dosa-dosanya ke pendeta. Jadi, ketegangannya itu bukan siapa, tapi gimana caranya dia ngelakuin itu semua dan diatur untuk membuat kita sebagai penonton mendukung Beckett. Walau tentunya tak ada yang berani secara moral untuk melakukan apa yang dilakukan Beckett. Plus ada bumbu romansa yang rumit, sedikit romcom. Beckett kejebak di antara dua wanita, Ruth, guru yang tulus, dan Julia, teman masa kecilnya dari les piano dan tahu semua rencana jahat Beckett. Automated Killing ini kayak gabungan satir pedas buat orang-orang kaya lama atau old money dan thriller kriminal yang cerdas. Kita diajak jalan-jalan dari lingkungan kumuh sampai ke Redfellow Mansion yang mewah banget di Long Island. Buat kalian yang suka film dengan tokoh utama antihero yang charming tapi mematikan, ini wajib masuk watchlist.